Shalom semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kita masih semangat dalam menjalani aktivitas kita pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang kerendahan hati pada bab ke-8 kelas 7. Oke, sebelum kita mendengarkan pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu. Engkau masih memberkati kami sampai hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau dapat memberkati pelajaran yang akan kami terima. Kiranya pelajaran yang kami terima ini kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami pada lepas hari. Terima kasih banyak Bapa di surga, mengampuni segala dosa kami. Hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kerendahan hati. Nah, bacaan Alkitab terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-5b. Mari kita baca secara bersama-sama. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Materi hari ini kita akan membahas tentang kerendahan hati. Nah, pada materi hari ini kita akan melihat 3 poin utama. Yang pertama, apa itu kerendahan hati? Yang kedua, tentang ciri-ciri kerendahan hati. Yang ketiga, mengapa kerendahan hati itu sangat penting bagi kita saat ini, dalam kehidupan saat ini. Nah, mempelajari kerendahan hati, kita dapat memotivasi diri kita sendiri untuk sadar akan diri kita sebagai ciptaan Allah dan yang memiliki keterbatasan. Kesadaran ini menuntut kita untuk menghargai diri kita sendiri dan juga sesama hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, hati nurani biasanya itu dikenal dengan suara hati. Nah, ada 2 unsur dalam suara hati. Yang pertama, kesadaran akan yang benar dan juga yang salah. Dan yang kedua, kemampuan secara mentalitas untuk mengaplikasikan hukum-hukum, norma-norma, dan juga aturan pada situasi konkret. Hati nurani akan membimbing kita untuk mengambil keputusan yang baik dan juga yang benar. Tetapi hal ini terjadi jika hati nurani kita diterangi oleh firman Allah. Jadi, kepekaan hati nurani juga perlu terus diasah melalui kesetiaan kita berdoa dan membaca Alkitab serta mengaplikasikannya dalam hidup kita. Ketika hati nurani kita tidak diterangi oleh firman Allah, maka hati itu menjadi keras dan tidak mau terbuka terhadap kebaikan dan juga tentang pengampunan. Hati nurani merupakan suara kebaikan yang akan menyalahkan ataupun membenarkan tindakan kita. Ketika kita marah pada seseorang ataupun membenci, dan pastinya kita tidak mau memaafkan mereka. Hati nurani pasti akan memperingatkan kita, namun sering kita mengingkari suara hati untuk berhenti membenci dan juga memusuhi seseorang. Nah, mari sebelum kita melihat secara jauh tentang kerendahan hati, mari kita lihat makna dari kerendahan hati itu sendiri. Nah, ada 2 kegiatan yang perlu kita lakukan. Kegiatan yang pertama, mari kita berdiskusi ataupun mari kita mengambil buku catatan kita untuk menuliskan tentang kerendahan hati menurut pemikiran kita sendiri. Dan juga apa sih contoh-contoh kerendahan hati yang biasa kita lakukan dalam kehidupan ada lepas hari? Coba kita tulis. Misalnya, salah satu contoh kerendahan hati yang biasa kita lakukan. Misalnya ketika ada seorang teman yang kesusahan dalam mengerjakan soal, ya, kita sebut saja tentang soal matematika. Kita melihat teman kita sangat kesusahan, lalu kita membantunya, dan kita tergerak hati untuk membantu teman kita untuk mengerjakan soal matematika. Nah, dalam makna kerendahan hati ini kita akan belajar dari Alkitab. Tapi sebelum itu kita bisa melihat sedikit uraian dari kerendahan hati. Makna dari kerendahan hati. Kerendahan hati erat kaitannya dengan pemahaman tentang siapakah manusia. Manusia yang rendah hati adalah manusia yang sadar bahwa dirinya itu tidak sempurna. Dirinya pasti memiliki keterbatasan.
Dia sadar ketika dia melakukan sesuatu dan berhasil dan dia bisa melakukan dengan baik, dia sadar bahwa pasti ada orang lain juga yang mampu melakukannya sama baiknya dengan dirinya, bahkan dapat melebihi dirinya sendiri. Nah, kerendahan hati atau humility berasal dari kata humus dalam bahasa Latin, artinya tanah atau bumi. Jadi, kerendahan hati maksudnya adalah menempatkan diri membumi ke tanah. Secara khusus pada Kejadian 3 ayat 19 dikatakan, ingatlah bahwa kamu adalah debu dan kamu akan kembali menjadi debu. Mengacu pada bagian Alkitab ini, nyata bahwa manusia itu bukan siapa-siapa. Manusia hanyalah makhluk ciptaan Allah. Bahkan, pemazmur pernah mengatakan bahwa hidup manusia seperti bunga yang sesaat saja dapat layu dan mati. Sebagai makhluk ciptaan, maka manusia harus mengakui keterbatasan dan ketidakberdayaannya dibandingkan dengan Allah Sang Pencipta. Jadi, kerendahan hati dalam pemahaman iman Kristen adalah rasa takjub dan hormat manusia pada Allah Sang Pencipta. Kerendahan hati juga mengantar kita untuk mengakui bahwa kita dan segala ciptaan di dunia ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Dan kerendahan hati mengarahkan kita untuk hidup sesuai dengan pemahaman ini. Kita melihat diri kita yang sesungguhnya tidak melebih-lebihkan hal positif yang ada pada kita, namun juga tidak mengingkari bahwa segalanya itu adalah pemberian Tuhan. Dalam hal ini, kerendahan hati berhubungan dengan kebenaran dan keadilan. Kebenaran ini memberikan kepada kita pengetahuan akan diri sendiri dengan kesadaran bahwa segala yang baik yang ada pada kita adalah karunia daripada Tuhan, dan sudah selayaknya sesuai dengan keadilan kita mempergunakan karunia itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa baca dalam kitab 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-17. Saatnya kamu pintar matematika, maka kamu dapat memanfaatkan kelebihanmu membantu teman-teman yang kurang dalam matematika. Kamu mahir bermain musik, kamu dapat menjadi pemusik di gereja. Kerendahan hati lahir dari pengenalan akan diri sendiri dan juga kepada Tuhan. Pengenalan akan diri sendiri mengacu pada kesadaran bahwa segala yang baik pada kita datang dari Allah dan milik Allah. Kesadaran akan hal ini membawa kita pada kebenaran, yaitu bahwa kita ini bukan apa-apa dan Allah adalah segalanya. Di mata Tuhan, kita ini pendosa, tetapi kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Keseimbangan antara kesadaran akan dosa kita dan kesadaran akan kasih Allah ini membawa kita pada pemahaman akan diri kita yang sesungguhnya. Kerendahan hati juga lahir dari sikap yang sepenuhnya bergantung pada Allah. Sebagai makhluk ciptaan yang berdosa dan memiliki banyak keterbatasan, manusia beriman hendaknya menggantungkan diri pada rahmat dan pengasihan Allah. Kerendahan hati adalah penyerahan diri kepada Tuhan, sehingga kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu dia tentang makna kerendahan hati. Nah, kita masuk pada poin yang berikutnya tentang ciri-ciri kerendahan hati. Ciri-ciri kerendahan hati kita bisa lihat sebagai berikut. Yang pertama, takut akan Tuhan dan menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, taat kepada Tuhan dan melakukan perintah atau ajarannya. Yang ketiga, menghindari pemegahan diri sendiri dan juga tidak menyombongkan diri. Yang keempat, menghargai kelebihan orang lain. Yang kelima, menyadari kelemahan diri. Yang keenam, menghargai talenta yang Tuhan berikan dan dipakai untuk menolong orang lain dan berpartisipasi dalam komunitas-komunitas di gereja. Dan yang terakhir dan yang ketujuh, bersedia menolong orang lain dengan tulus
dan tanpa mengharapkan balasan. Mungkin dari kita bertanya, apakah kerendahan hati itu sama dengan kerendahan diri? Wow, tentu saja berbeda. Rendah hati adalah sikap yang dapat ditunjukkan melalui kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang fana, yang penuh dengan keterbatasan. Karena itu, manusia bergantung sepenuhnya pada Allah. Nah, implikasinya adalah menuruti perintahnya, serta tekun berdoa dan membaca Alkitab, menghargai teman dan sesama, mengakui kelebihan orang lain, dan mengakui kelemahan dalam diri sendiri, dan juga tidak membanggakan diri sendiri. Adapun rendah diri adalah perasaan interior di mana seseorang selalu merasa dirinya itu tidak berarti dibandingkan dengan orang lain, dan akibatnya seseorang menarik diri dari pergaulan dan cenderung menyendiri dan menghindar dari berbagai aktivitas bersama orang lain. Orang yang rendah diri cenderung ragu dan tidak mau mengikuti kompetisi atau pertandingan apapun karena dia sudah menyerah sebelum bertanding melalui sikap yang menganggap dirinya lemah dan tidak mampu. Sikap ini kurang sehat karena dalam diri manusia ada potensi yang diberikan Allah. Tiap orang pasti memiliki kekurangan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa setiap orang pasti memiliki kelebihan dalam dirinya sendiri. Rendah diri adalah sikap yang perlu diperbaiki dan kalau bisa dihilangkan. Jika kamu bersikap rendah diri, maka kamu telah merendahkan diri sendiri dan tidak menghargai diri sendiri. Kamu hanya dapat menghargai orang lain jika kamu menghargai diri kamu sendiri. Yesus Kristus tidak hanya berbicara tentang rendah hati, tetapi Yesus juga telah mempraktekannya dalam hidup dan juga dalam pelayanannya. Berulang kali Yesus menegaskan bahwa orang yang rendah hatilah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ia juga mengecam murid-muridnya yang masih bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai simbol atau tanda pelayanan dari kerendahan hati. Ia mengatakan, "Aku datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani." Nah, kita sudah melihat ciri-ciri kerendahan hati dan mengapa remaja Kristen itu harus melakukan kerendahan hati dalam hidupnya sehari-hari. Nah, pembahasan hari ini kita akan melihat contoh-contoh lain dalam Alkitab tentang kerendahan hati. Nah, dalam buku kita bisa melihat di kegiatan yang ketiga. Nah, dalam kegiatan ketiga kita bisa melihat ada 3 ayat Alkitab yang dimana kita bisa menyimpulkan contoh apa yang diberikan melalui cerita Alkitab dalam kaitannya dengan kerendahan hati. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14 dengan perikop perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Nah, saya akan membacakan bagi kita. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu
tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, menurut kita, siapa dari kedua orang ini, orang Farisi dan pemungut cukai, yang bisa kita contoh tentang kerendahan hati? Pastinya kita akan menjawab pemungut cukai, karena dia tidak sama seperti orang Farisi. Dia mengaku di hadapan Allah bahwa dia bukanlah orang berdosa, orang pezina, orang lain, dan sebagainya. Tetapi pemungut cukai merendahkan diri di hadapan Allah. Bahkan dia mengaku bahwa dia adalah orang berdosa. Kita bisa lihat sikap kerendahan hati yang dimiliki oleh pemungut cukai. Nah, kita masuk dalam pembacaan yang kedua. Pembacaan kedua terambil dari Yohanes pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 dengan perikop Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lena dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang berbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Demikian firman Tuhan. Nah, pembahasan dalam Yohanes pasal 13 ayat 1-7, kira-kira apa yang menjadi contoh kerendahan hati? Ya, tentunya kita bisa melihat kerendahan hati yang dimiliki oleh Tuhan Yesus sendiri ketika dia membasuh kaki murid-muridnya. Nah, itu contoh kerendahan hati yang kita bisa baca dalam Yohanes pasal 13 ayat 1-7. Nah, mari kita lihat contoh yang ketiga. Lukas pasal 14 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, "Berilah tempat ini kepada orang itu," lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, "Sahabat, silakan duduk di depan." Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, menurut kalian, dalam pembacaan Lukas pasal 14 ayat 7-11, manakah yang merupakan contoh sikap rendah hati? Nah, sudah pasti contoh dari sikap rendah hati kita bisa lihat ketika seorang tamu datang dan dia duduk di tempat yang paling rendah. Nah, itulah contoh rendah hati yang tertulis dan dicontohkan dalam Lukas pasal 14 ayat 7-11.
Nah, kita masuk dalam kegiatan yang keempat. Nah, dalam kegiatan keempat ini kita akan melihat sebuah tabel. Nah, tabel ini kita akan mencetak apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Ada 4 pernyataan sikap. Yang pertama, tidak pernah, jarang, seringkali, dan selalu. Kita mencetak sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dan tentunya dengan jujur. Nah, kita lihat ciri-ciri kerendahan hati. Ada 7 ciri-ciri. Yang pertama, takut akan Tuhan dan menggantungkan hidup padanya. Apakah kita sudah pernah melakukan, sering melakukan, jarang, atau tidak pernah? Yang kedua, tentang taat kepada Tuhan dan melakukan perintah atau ajarannya. Apa sikap kita? Sudahkah kita bersikap seperti itu ataukah belum pernah? Yang ketiga, tidak sombong. Yang keempat, menghargai orang lain dalam kelebihan dan juga kekurangan yang mereka miliki. Dan yang kelima, menyadari kelemahan diri sendiri. Dan yang keenam, menghargai talenta yang Tuhan berikan dan dipakai untuk melayani. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menolong orang lain dengan tulus dan tanpa mengharapkan balasan. Apakah kita sudah melakukan ataukah belum melakukan? Istilah dengan jujur, dan ketika kita melihat banyak sekali yang belum pernah kita lakukan, berdoalah, minta kepada Tuhan agar kita selalu dikuatkan, agar kita mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jika sudah selesai dalam kegiatan keempat untuk mengisi tabel, mari kita berlanjut ke kegiatan yang kelima, yaitu mari kita menulis refleksi kerendahan hati dalam pertemanan, baik di sekolah, di keluarga, di lingkungan masyarakat, ataupun juga di gereja. Pastinya kita memiliki teman ataupun sahabat yang kita punya. Tuliskanlah refleksi kita mengenai kerendahan hati dalam kaitannya dengan pertemanan kita, bahwa kita tidak merendahkan orang lain. Tuliskan di buku catatan kalian. Jika sudah selesai menulis refleksi di kegiatan kelima, nah, kita tiba pada akhir dari materi kita pada hari ini, yaitu tentang kerendahan hati. Setelah menulis kegiatan kelima, refleksi di kegiatan kelima, kita tiba pada akhir dari pembelajaran ini. Nah, apa poin penting dari pembelajaran kerendahan hati? Kita melihat kerendahan hati memperoleh penekanan utama dalam ajaran Yesus Kristus. Yesus tidak hanya mengajarkan prinsip-prinsip kerendahan hati, tetapi dia mempraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari, dan sekaligus dia menjadi panutan dalam hal kerendahan hati. Yesus Kristus selalu mengakui kebesaran Allah Bapanya. Ia melayani murid-muridnya dan memanggil mereka dengan sebutan sahabat. Manusia rendah hati adalah manusia yang tahu kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri, serta tidak pernah meremehkan orang lain. Sebaliknya, mereka merendahkan diri di hadapan Allah. Semoga materi pada hari ini kiranya bermanfaat bagi kita dan juga kita bisa melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Lakukanlah kerendahan hati dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak ya Bapa di surga untuk hari ini. Engkau masih menjaga kami sampai hari ini. Ya Tuhan, kami telah belajar tentang kerendahan hati. Kiranya ya Tuhan, Engkau dapat mengajarkan kami dan melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami. Hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikian kelas kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua.